Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halulul Maknun. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas TIK minggu kemarin, yaitu mengenai about scientific work. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum apa sih pengertian dari karya ilmiah itu? Jadi, karya ilmiah remaja merupakan tulisan berisi ide kreatif siswa yang disusun secara komprehensif berdasarkan data, dianalisis, dan diakhiri dengan kesimpulan yang relevan. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah ialah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan permasalahan dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan atau perpustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Yang kedua yaitu ada kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan data di lapangan atau perpustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Makalah sering ditulis untuk disajikan dalam kegiatan penelitian dan tidak untuk didiskusikan, sedangkan kertas kerja ditulis untuk disajikan dalam seminar atau lokakarya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu laporan praktik kerja. Laporan praktik kerja adalah karya tulis ilmiah yang memaparkan data hasil temuan di lapangan atau instansi perusahaan tempat kita bekerja. Jenis karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah untuk jenjang diploma 3. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain atau karya ilmiah S1. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar sarjana. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Tesis ini sifatnya lebih mendalam dari skripsi atau karya ilmiah S2. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar magister. Untuk yang keenam yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Atau karya ilmiah S3. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar dokter. Di sini ada karakteristik karya ilmiah. Yang pertama yaitu mengacu kepada teori. Artinya, karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran atau acuan dalam pembahasan masalah. Yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Artinya, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Yang ketiga yaitu logis. Logis artinya setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya, rasional, dan dapat diterima akal. Yang keempat yaitu objektif. Artinya, dalam kerangka ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Untuk yang kelima yaitu adalah sistematis. Sistematis baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, terurut dan tertib. Yang keenam yaitu sahih atau valid. Artinya baik, bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Nah, untuk yang ketujuh yaitu jelas. Artinya setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang dan sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam benak pembaca. Yang kedelapan yaitu bahasanya baku.
Bahasa dalam kerangka ilmiah harus baku, artinya harus sesuai dengan bahasa yang dijadikan tolak ukur atau standar bagi betul tidaknya penggunaan bahasa. Nah, untuk yang terakhir yaitu manfaat penyusunan karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang terakhir, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini dan juga tugas TIK saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.